Seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan seorang hamba dalam merutinkan istighfar bukan hanya sekedar penggugur dosa bagi seorang kepala keluarga atau istri yang istiqomah membasahi lidahnya dengan permohonan ampun. Amalan ini bisa menjadi perisai yang menjauhkannya dari jeratan maksiat. Ketika seseorang memutuskan untuk berhenti dari cara-cara mencari nafkah yang tidak diridhoi Allah, menjauhi praktek manipulasi, menghindari suap, atau menarik diri dari pusaran korupsi, lalu ia menggantinya dengan kekuatan istighfar, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan harta yang tidak terduga. Sebagaimana janjinya, harta yang diberkahi jauh lebih melapangkan hidup daripada harta yang melimpah namun penuh dengan fitnah. Kalimat-kalimat istighfar ini bertindak sebagai penjaga iman bagi mereka yang telah berhijrah dari jalan yang salah menuju jalan kesalehan. Amalan ini memastikan langkah kita tidak kembali terperosok ke lubang yang sama. Mari kita renungkan materi ini dengan hati yang tenang. Mungkin di waktu setelah sholat tahajud atau di antara waktu sholat wajib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Saya mendoakan sahabat rumah surga dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh manfaat, rezeki yang luas, serta dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang penuh kemuliaan ini, kita akan mendalami mutiara hikmah mengenai keutamaan permohonan ampun yang paling agung. Puncak dari segala kalimat taubat adalah apa yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Namun sebelum kita masuk ke inti hadisnya, mari kita teladani metode para ulama besar, seperti Imam Al-Bukhari yang selalu mengawali pembahasannya dengan landasan Al-Quran. Ini membuktikan bahwa setiap bimbingan hadis selalu memiliki akar yang kuat dari wahyu Allah. Adapun salah satu pijakan utamanya terdapat dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10-12. Di sana dikisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum mitrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sahabat rumah surga, pesan ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki fitrah untuk memperbaiki diri, berbeda dengan setan yang menutup pintu tobat karena kesombongan. Manusia diberi anugerah berupa sinyal tobat. Selama napas masih ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifatnya sebagai Ghaffar atau Maha Pengampun selalu menyediakan jembatan bagi kita untuk kembali saleh. Mari kita bayangkan sebuah kisah nyata yang menginspirasi. Ada seorang pedagang di pasar pinggiran kota bernama Pak Salman. Selama bertahun-tahun, usahanya seret dan rumah tangganya penuh dengan ketegangan. Ia menyadari bahwa selama ini ada cara-cara kurang jujur yang ia lakukan dalam menimbang barang. Suatu hari, ia memutuskan untuk bertobat total
dan merutinkan istighfar setiap kali membuka tokonya. Ajaibnya, meskipun secara angka keuntungannya tidak langsung melonjak drastis, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Kebutuhan keluarganya selalu tercukupi secara tak terduga, dan anak-anaknya menjadi lebih patuh. Inilah yang disebut keberkahan. Sedikit yang mencukupi jauh lebih baik daripada banyak yang membuat lalai. Keberkahan harta itu efeknya nyata pada ketenangan batin. Banyak orang memiliki harta melimpah, namun hidupnya terasa sempit. Hubungan suami istri hambar, dan energi habis hanya untuk memuaskan nafsu. Namun bagi mereka yang memegang kunci istighfar, Allah akan mengubah kesempitan itu menjadi sebuah kelapangan. Kuatkanlah hati sahabat sekalian dengan janji Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum Jakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersegera atau syar'a. Jangan menunda taubat hingga hari esok, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Istighfar adalah bagian dari ketakwaan. Orang bertakwa bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tapi mereka adalah orang yang ketika salah, mereka segera ingat Allah dan memohon ampun. Sekarang, mari kita pelajari kalimat yang Nabi ajarkan sebagai pimpinan istighfar. Berdasarkan riwayat dari Saddas bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berikut ini adalah bacaan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dzanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, dan janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Sahabat rumah surga, membaca doa ini harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Ketika kita mengakui bahwa Allah adalah Rabb yang memelihara kita, kita mengakui nikmatnya yang tak terhitung, sekaligus mengakui dosa yang kita lakukan dengan nikmat tersebut. Sungguh ironis ketika tangan yang sehat digunakan untuk maksiat, atau mata yang sehat digunakan untuk melihat yang haram. Dengan Sayyidul Istighfar, kita memohon agar setelah bertobat, Allah melindungi kita dari potensi untuk melakukan kesalahan lagi. Keajaiban luar biasa dari doa ini adalah garansi surga. Nabi SAW bersabda bahwa siapa saja yang membaca doa ini di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia termasuk ahli surga. Begitu pula jika ia membacanya di malam hari dan meninggal sebelum subuh, ia pun dijamin menjadi ahli surga. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, istighfar bukan hanya tentang mengakui dosa, tetapi tentang menjemput pelukan rahmat Allah yang maha luas. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa ada satupun air mata kita, air mata penyesalan yang membasahi sajadah kita. Ingatlah, satu tarikan nafas dalam Sayyidul Istighfar yang Anda baca dengan penuh keyakinan,
sudah cukup bagi Allah untuk menetapkan nama Anda sebagai penghuni surga. Pulanglah kepada Allah, maka Allah akan membereskan segala kerumitan dunia Anda. Jika video ini menyentuh hati sahabat, silakan tulis astaghfirullahaladzim di kolom komentar sebagai bentuk komitmen kita untuk berbenah hari ini. Bagikan juga video ini kepada keluarga tercinta, karena satu orang yang bertobat melalui perantara Anda adalah pahala jariyah yang tidak akan pernah terputus. Sampai jumpa di video penuh keberkahan selanjutnya dari Rumah Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.